Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, pertama mari kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang sangat besar pada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Seperti yang Allah firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, kalian enggak akan sanggup. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pertemuan kita dengan bulan Ramadan itu juga merupakan nikmat yang sangat besar, karena di bulan ini banyak sekali Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, mari kita bersemangat untuk menjalani aktivitas ibadah di bulan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kebaikan. Pada malam hari ini saya akan bicara tentang ahkamus siyam atau aturan teknis berpuasa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini sebagian dari banyak aturan di dalam berpuasa dan saya akan berusaha meringkas ya, untuk mudah difahami. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di malam hari seperti ini kita harus menetikkan niat untuk puasa di keesokan harinya, karena demikianlah aturan berpuasa wajib atau fardu seperti puasa Ramadan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Man lam yubayyitis siyama minal lail fala siyamalah." Barang siapa yang tidak mendetikkan niat di malam hari, maka tidak ada puasa di keesokan harinya. Yang dimaksud malam itu mulai maghrib sampai subuh, jadi rentangnya panjang. Kapan saja kita detikkan niat di rentang waktu tersebut, maka itu dibenarkan. Dan niat itu letaknya di dalam hati. Cukup seorang mendetikkan di dalam hati besok puasa, maka dia telah berniat. Bisa juga dibarengi pas sahur misalnya, karena buat apa sahur kalau bukan untuk puasa? Jadi ini merupakan keharusan mendetikkan niat di malam hari untuk puasa fardu. Adapun puasa sunnah, bisa niat itu didetikkan sewaktu. Sebagaimana Nabi SAW pernah di pagi hari belum makan, belum minum sejak subuh, lalu bertanya kepada keluarganya, apakah ada makanan? Keluarganya mengatakan tidak ada. Maka beliau mengatakan, kalau begitu aku puasa hari ini. Ini puasa sunnah, maka boleh niatnya itu sewaktu. Untuk puasa fardu harus dari malam hari. Kemudian di antara aturan berpuasa berikutnya, ibadallah, adalah anjuran untuk bersahur. Sahur adalah makan dan minum di waktu sahar. Waktu sahar itu sepertiga malam terakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar, yaitu mohon ampun kepada Allah, bertahajud. Karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sebagaimana berita dari Nabi SAW. Lalu Allah berkata, man yad'uni fastajibalah, man yas'aluni fa'utiyah, man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta aku beri, siapa yang minta ampunan aku ampuni. Nah itulah sepertiga malam terakhir. Konversinya di waktu kita
di sini. Kalau malam dibagi 3 itu mulai jam 1 sampai subuh, itulah sepertiga malam terakhir. Dan makan sahur itu makan dan minum di waktu tersebut, bukan jam 10 malam saya ingin sahur sekarang, tidak demikian. Sama seperti seorang makan pagi di waktu pagi, makan siang di waktu siang, makan malam di waktu malam. Kemudian ibadallah, anjuran untuk mengakhirkan sahur. Zaid bin Thabit radhiyallahu an pernah mengatakan, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma qama ila shalah. Kami pernah bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bangkit salat subuh. Anas bertanya kepada Zaid, kam kana bainal adzan was sahur? Berapa jarak antara adzan dengan sahur? Maka Zaid menjawab, qadra khamsina ayat, kira-kira 50 ayat Al-Qur'an dibaca. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersahur itu 10 sampai 15 menit sebelum subuh. Ya, jadi ada anjuran untuk mengakhirkan sahur. Bagaimana dengan waktu imsak? Imsak 10 menit sebelum subuh itu bukan waktu terlarangnya untuk makan dan minum, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan makan dan minum sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu waktu subuh. Jadi kita halal untuk makan dan minum sampai subuh. Jadi kalau ada seorang yang telat bangun 10 menit sebelum subuh atau bahkan 5 menit sebelum subuh, boleh nggak bersahur? Boleh, silahkan. Akan tapi pilihlah sahur yang bijak, karena waktunya sempit. Dan sahur ini sangat dianjurkan. Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Walau ayyajra ahadukum jur'atan mimma, walaupun kalian hanya minum seteguk air. Walaupun seteguk, mungkin sebagian orang nggak enak makan minum karena waktunya sangat pagi, masih asem gitu. Tapi ya nggak apa-apa, minum air saja seteguk itu udah cukup. Yang penting dia sahur. Dan riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk mereka yang bersahur. Salawat Allah untuk hambanya, artinya pujian-pujian Allah kepada mereka yang bersahur di hadapan para malaikatnya. Sementara salawat para malaikat untuk mereka yang bersahur artinya doa-doa para malaikat kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan kepada mereka yang bersahur. Oleh sebab itu jamaah, jangan ditinggalkan walaupun hanya minum seteguk air. Dahulu Nabi SAW ketika sahur, beliau konsumsi beberapa butir tamar atau kurma. Kalau nggak ada ya minum beberapa teguk air. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian masuk berikutnya, kita menjalani hari-hari berpuasa. Masuk waktu subuh, saat itulah kita berpuasa. Kita dilarang untuk makan minum dan menyalurkan syahwat yang halal. Yang halal aja nggak boleh, apalagi yang haram. Sampai kapan? Sampai malam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atimmus shiyam ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Malam itu panjang, mulai maghrib sampai subuh, itu malam. Nabi SAW merinci dengan mengatakan, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabatis syams faqad aftara as-shaim." Apabila malam datang dari sini, dari timur, siang pergi dari sini, dari barat, dan matahari tenggelam, yaitu bulatannya. Jadi bulatan matahari tenggelam, tertutup cakrawala atau ufuk, maka saat itulah yang berpuasa berbuka. Dan dianjurkan untuk ta'jil. Ta'jil itu artinya menyegerakan buka puasa, bukan nama makanan, akan tetapi melakukan buka puasa dengan segera, itulah yang disebut dengan ta'jil. Kata Nabi SAW, la yazalun nas bi khair ma'ajjalul fitra, senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka bertakjil.
Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan, kita nggak bisa melihat matahari tenggelam, tapi kita bisa melihat jadwal sholat. Artinya begitu masuk waktu maghrib, itu artinya matahari sudah tenggelam. Saat itu langsung berbuka. Kita nggak perlu menunggu muadzin, karena muadzinnya juga berbuka dulu. Ya, jadi anjurannya begitu masuk maghrib langsung buka. Itulah yang disebut dengan takjil. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan untuk taftir, berbagi makanan kepada mereka yang berpuasa. Sangat dianjurkan karena pahalanya besar sekali. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man fattara sa'iman kana lahu ajr sa'im min ghairi ayyunkis min ajrihi syai'an. Barang siapa yang berbagi makanan untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti pahala orang yang berpuasa yang menerima makanannya, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Artinya kita dapat pahala puasa kita juga mendapatkan pahala puasa orang lain yang menerima makanan kita tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jemaah, taftir atau berbagi makanan untuk buka puasa mudah dilakukan. Ada air mineral seperti ini, kemudian ada bungkusan kecil, entah itu gorengan ataupun kurma, biasanya kurma ya, terus bagi-bagikan di halte, di stasiun, di tempat banyak orang berlalu lalang, yang nggak sempat kedapatan maghrib di rumah, bagi sebelum maghrib. Pahalanya besar jemaah. Dan juga di masjid ini, walaupun nilainya sedikit secara rupiah, tapi pahalanya besar sekali. Nggak mesti harus menyiapkan hidangan yang luar biasa mahal, nggak mesti. Dengan nilai yang sedikit kita bisa meraih pahala yang sangat besar. Itu disebut dengan taftir, berbagi makanan untuk mereka yang berpuasa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu tadi sejumlah aturan dalam berpuasa. Semoga bermanfaat, dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meningkatkan amal saleh di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.